dicabut Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di surga nanti kita penuh dengan kedamaian, kebaikan, insyaallah. Amin ya rabbal. Rupanya rahasia Bang Umar yang pertama adalah mencintai zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz tahu dari mana? Tadi pas lagi makan, apa kata Habib Bahar? Ini rumah yang dulu. Iya. Oh, Habib masih ingat ya? Iya, saya 2009 ke sini. 2009, sekarang sudah 2024. Hubungan mereka yang amat sangat lama. Ibu lihat topi yang dipakai Habib Bahar, seperti mau ke Rusia kan? Pak, ini dari Habib Bahar. Masya Allah, tabarakallah. Lihat cincin yang saya pakai, ini dipilihkan oleh Habib Bahar. Dia tahu badan saya kecil, dikasihnya batu kecil. Sesuai. Kalau sampai dipilih, kalau sampai batunya besar, gini saya jalan ya. Masya Allah. Langsung dipilihkan Habib Bahar dari beberapa pilihan yang dibawa oleh Bang Omar dari Bacan. Anda ingin dapat, minta ke Bang Omar. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Rahasia-rahasia dibukakan Allah, keberkahan hidup, baru saya tahu. Saya nggak nanya, tapi saya mengamati. Yang kedua, tadi malam Ustaz Husain baca Quran. Ustaz Husain yang mengimami kita tadi. Bapak Ibu nyaman nggak sholat tadi? Saya nyaman sekali, tenang. Saya menikmati suara beliau. Tenggorokannya sama dengan tenggorokan, tapi bunyi yang keluar lain. Luar biasa. Itu pemberian Allah. Kita nggak bisa komplain. Ngaji tadi malam Ustaz Husain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kelihatan sekali jamaah agak terpaksa. Wah, di malam waktu kami sama Ustaz Husain lepas Allah. Ada anak kecil di samping Ustaz Husain. Ada satu lagi anak kecil di samping. Itu siapa Bang Umar? Kata Bang Umar, itu yang nomor 16, itu nomor 17. Lama saya merenung, langsung saya posting di Instagram saya yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow lah maksudnya. Saya rekam, saya posting. Pentingnya menanamkan kepada anak-anak kita mencintai Al-Quran, tidak hanya sekedar ceramah, tapi langsung dibawakan gurunya dan dia duduk di situ. Saya melihat dua anak ini tadi malam menikmati waktu ngaji itu. Dia tidak terpaksa. Saya tanya, kelas berapa nak? Kelas 5 SD, baca Quran, tidak melihat Quran, dengan suara PD-nya luar biasa. Saya ketika ke Ustaz Qurtubi, ini PD-nya udah dapat ini Ustaz. Masya Allah, suaranya. Lama saya merenung. Hai Abdul Somad, pernahkah engkau saya memang memasukkan anak saya ke sekolah tahfiz, ya. Tapi pernahkah engkau Abdul Somad membawa qori ke rumah untuk mengajarkan anakmu tarannum, bayati, sika, nahawan, jiharka, ras? Lama saya termenung pas mau tidur tadi malam. Kita selama ini hanya mengajarkan anak kita Iqra, batata, basasa. Kita hanya mengajarkan anak kita hafalan. Saya sudah keliling kemana-mana. Biasanya kalau anak-anak dipanggil, sini nak, tolong dengarkan hafalannya ke Ustadz Somad. Ustadz tolong tes hafalannya. Jarang sekali kita menyuruh anak kita duduk untuk melantunkan dengan suara-suara yang merdu. Padahal apa kata Nabi SAW? Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Siapa yang tidak melantunkan Al-Quran dengan suara yang merdu, bukan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang dipilih menjadi muazzin Nabi? Bilal. Kenapa Bilal bin Rabah? Karena dia suaranya yang paling merdu. Kenapa imam tarawih yang dipilih Sayyidina Umar adalah Ubay bin Ka'ab? Paling banyak hafalannya, jangan lupa, paling merdu suaranya. Makanya tadi saya diminta jadi imam. Ustaz Somad silakan maju. Ustaz Husain ada di belakang. Saya bilang Ustaz Husain, maju Ustaz Husain, supaya semua dapat menikmati suara Ustaz Husain. Doakan supaya anak saya, anak-anak kita semuanya menjadi pencinta Al-Quran.
Berawal dari mengenalkan guru Al-Quran. Setelah kenal mereka jadi suka baca Quran, melantunkan Quran, menghafal Quran, memahami Quran, mengajarkan Al-Quran. Khairukum, di antara kita ini semua siapa yang paling baik? Man ta'allamal Quran, orang yang belajar Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Al-Quran dibacakan di ruku, turun rahmat di ruku. Al-Quran dibacakan di sekolah, turun rahmat di sekolah. Baru saya paham kenapa kehidupan Bang Umar diberikan Allah rahmat. Rupanya yang memancingnya adalah bacaan Al-Quran. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil. Tadi malam saya lihat jam 3:30. Jam 3:30 udah terdengar suara bacaan Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Di mana suara baca Quran nih? Saya buka jendela, sudah rame rupanya di luar. Soalnya di tempat saya jam-jam 3:30 begitu memang banyak suara ngaji, tapi nggak ada orangnya. Flash disk. Ramai. Begitulah menghidupkan Al-Quran ini. Jangan masukkan lagu-lagu dalam Al-Quran. Gak boleh baca Quran pakai irama. Memasukkan irama-irama dalam Quran itu adalah perbuatan bid'ah. Loh, gimana baca Quran gak pakai irama? Saya ini tidak qori seperti Ustaz Hussein. Saya nggak ngerti mana yang jaharka, mana yang ras, mana yang sika, mana yang nahawan, mana yang soba. Saya nggak ngerti. Tapi saya mau bertanya. Jadi saya tanyalah teman saya yang juara internasional. Ustaz, namanya Ustaz Indra Gunawan. Itu imam-imam Masjidil Haram itu kalau baca Quran jadi imam itu ada lagunya apa enggak? Ya kata Ustaz Indra Gunawan ada Ustaz. Tapi katanya melagukan Al-Quran nggak boleh. Nggak boleh memasukkan irama ke dalam bacaan Quran. Bukan nggak boleh Ustaz. Terus dia nggak tahu. Bukan nggak boleh. Coba saya Abdurrahman Sudes baca Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ada iramanya. Gimana baca Quran nggak pakai irama? Alhamdulillahirabbil alamin. Ada. Tapi kalau lagunya terlalu melambung-lambung sampai merusak bacaan, itu juga tidak benar. Iyyaka na'budu. Itu juga tidak betul. Wabtaghi baina dzalika sabila. Carilah jalan yang tengah, jangan sampai merusak. Karena membaca Al-Quran itu tujuan utamanya adalah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan hidayah. Mudah-mudahan keluarga kita, umat ini mendapat hidayah dengan Al-Quran. Senang sekali kita rumah-rumah tahfiz Quran, para penghafal Quran, musabaqah tilawatil Quran, kaligrafi Al-Quran.
Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Mana yang Ustaz baca? Itu kaligrafi. Oh, ayat kursi itu Pak Ustaz. Iya, saya sudah lama sholat di sini nggak tahu saya itu ayat kursi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang nanti pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Yang sudah hatam sekali selama Ramadan, alhamdulillah. Yang belum hatam, insya Allah. Yang belum mulai, inna kemana aja kita, tidak ada kata-kata terlambat. Yang belum mulai dari hari ini, kita sama-sama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Lanjutkan nanti sendiri masing-masing. Nanti kalau saya ditanya Allah Ta'ala, Ustaz Abdul Somad, sudahkah kau sampaikan tentang keutamaan baca Quran? Sudah ya Allah. Mereka sudah mulai? Sudah ya Allah. Apakah mereka lanjutkan? Aku nggak tahu ya Allah. Insya Allah kita lanjutkan bersama-sama, insya Allah. Amin. Bang Umar pun tadi malam menikmati suara. Cuman waktu dua anaknya itu, saya lihat dia, waktu anaknya baca Quran, beliau buka-buka handphone. Saya tahu dia grogi. Anaknya yang baca, dia yang deg-degan. Itu perasaan naluri lumrah seorang ayah itu memang begitu. Melihat anak kita baca Quran, ada bahagia, ada haru, ada cemas. Saya tidak sombong, tidak angkuh. Kalau saya tausiah, insya Allah tidak sombong, tidak angkuh. Allah punya kuasa, saya insya Allah siap. Tapi ketika suatu malam pas acara penggalangan dana di Masjid An-Nur Pekanbaru, tiba-tiba anak saya minta, dia mau baca Quran. Saya pura-pura diam aja supaya dia lupa. Dia tanya, kapan? Saya bilang ke pembawa acara, tolong selipkan dia di dalam jadwal. Nah, inilah untungnya ada orang dalam, kan? Orang dalam. Sebetulnya nggak ada nama dia di jadwal itu, tapi saya selip-selipkan. Kan lagi memang boleh nyelipkan nama anak sekarang. Jadi saya selipkan. Saya bilang sama pembawa acara itu, tolong selipkan. Dipanggilnya lah. Mari kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Mizyan Hazik Abdillah, anak dari Ustaz Abdul Somad. Jantung saya, ya Allah, buka. Kok begini ya? Maka saya tadi malam tahu ini yang dirasakan Bang Omar. Perasaan itu hanya bisa dirasakan seorang ayah yang melihat anaknya membaca Al-Quran. Apakah bapak-bapak pernah merasakan itu? Jangan jawab. Jawab dengan hati kita. Suruh anak kita ngaji, bukan untuk riya, bukan untuk sum'ah, tapi untuk motivasi mereka. Kalau kita bawakan guru ngaji, kita suruh mereka ngaji,
kita dengarkan ke teman-teman dan sahabat, nanti 10, 20, 30 tahun akan datang, mereka akan melakukan perbuatan yang sama seperti yang kita lakukan terhadap mereka. Allahu Akbar. Jangan heran nanti ada anak-anak begitu malam tahun baru, dia kumpulkan teman-temannya, ayo kita mabuk bareng. Kita sudah mati, dosanya mengalir. Kenapa? Karena kita mengajarkan anak kita waktu hidup, dan dia ingat dulu waktu malam tahun baru ayah kami kan ngajar, mari kita ulang sekali lagi. Tapi insya Allah anak-anak kita nanti di masa akan datang, dia akan mencari qori yang paling hebat, dibawanya ke rumahnya, anak-anaknya pun diajarkan yang sama. Dulu waktu bulan Ramadan, Ustaz Somad datang ke rumah kami, Habib Bahar datang ke rumah kami, Ustaz Husain datang ke rumah kami, dibawa oleh ayah kami. Hari ini kami pun melakukan yang sama untuk anak-anak kami. Sampai hari kiamat itu akan terus berlanjut. Itu disebut dengan sunnah hasanah. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang melakukan perbuatan yang baik, falahu ajruha, dia dapat pahalanya. Wa ajru man amila biha, orang lain yang melakukannya. Ustaz Somad ceritakan, wa amma bi ni'mati rabbika, ada nikmat Allah, ceritakan. Saya ceritakan, bapak terinspirasi, ibu terinspirasi, Bang Umar dapat pahala, saya yang menceritakan pun juga dapat. Apakah bapak ibu setuju saya dapat pahala ini? Dari bunyinya seperti nggak setuju dapat. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Rupanya rahasia rahmat itu turun ke sini karena bacaan Al-Quran. Berikutnya yang ketiga. Kalau saya nanya, bapak ibu nggak ingat, nggak usah jawab, saya jawab sendiri. Ini mohon maaf, saya tunjuk pakai tangan kiri. Ini apa bacaannya? Ra, mim, lam, ta marbuta, Ramlah. Ini nama kota di Palestina. Nama kotanya Ramallah. Diambil dari ayat Quran, wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama. Ketika engkau melempar, bukan engkau yang melempar, tapi Allah lah yang melempar. Ramallah. Karena susah menulis menyebut Ramallah, Ramlah. Nama ibu Bang Umar Ki. Sayang sama ibu, dibangunkan masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Ibu-ibu yang hadir ini, bawa cerita ini pulang ke rumah, ceritakan ke anak-anak kalian, mama tadi sholat di masjid Ramlah, nama ibu Bang Omar. Aku pun ingin kalian akan membuatkan masjid atas namaku. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua membangunkan masjid atas nama ibu. Ibu mengandung mereka 9 bulan 10 hari. Betul? Ibu mengandung 9 bulan 10 hari kan? Soalnya sekarang udah ada 4 bulan. Melahirkan anak meregang nyawa, mati taruhannya. Ibu tidak minta gelang emas yang besar, ibu tidak minta rumah yang mewah, ibu tidak minta kendaraan yang mahal, apalagi kredit. Ibu minta amal jariah, doakan mereka panjang umur, murah rezeki, diberikan Allah kelimpahan rezeki berlimpah, dibangunkannya masjid atas nama ibu. Itulah kenikmatan yang luar biasa. Ya Allah,
jadikan anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, panjangkan umurnya, berkahi rezekinya, dan insya Allah saya tidak nuntut, saya tidak minta, tapi kalau boleh bermohon, anak saya nanti walaupun saya sudah mati akan membangunkan masjid, nama masjidnya As-Somad. Qul huwallahu ahad. Doa, boleh berdoa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakan aku dekat. Allah amat sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa-doamu. Jangan pernah berhenti berdoa. Rahasia terbukanya rezeki dan barokah adalah sayang kepada ibu. Ya Rasulullah, ya, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Ummuka. Summa man? Ummuka. Summa man? Ummuka. Ibumu, ibumu, ibumu. Ibu bapak yang belum pernah masuk ke rumah Bang Umar, nanti masuk ke dalam, begitu masuk lewat pintu, sebelah kanan itu kursi tempat duduk, sebelah kiri foto yang pertama adalah foto ibu dan ayah beliau. Begitu. Ini sekarang banyak orang bertamu kita ke rumahnya, foto artis. Bertamu kita ke rumahnya, isinya apa? Foto-foto siapa dia buat? Foto ayah, foto ibu. Nanti ibu buktikan ucapan saya, minta bertamu, masuk ke dalam, foto ayah ibu, sebelahnya baru foto Ustaz Somad. Ada juga foto saya di situ. Masya Allah, tabarakallah. Masuk tadi saya di kamar tadi malam, saya lihat, ada foto kami waktu sedang umrah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Bang Umar, panjang umur, sehat badan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buatlah ibumu seperti raja, maka rezekimu akan dibuat Allah seperti rezeki raja-raja. Bukan hadis Nabi, dapat saya di grup WhatsApp. Jadi kalau mau rezeki kita berlimpah, kuncinya ada pada ibu. Bapak jangan sakit hati Pak. Ustaz Somad ini dari tadi ibu. Padahal dia kan laki-laki. Memang bunyi hadisnya begitu. Ibu, kita laki-laki ini dapat 1. Kenapa ibu dapat 3? Karena ibu melakukan 3. Ibu melahirkan, ibu mengandung, ibu menyusukan. Jadi kalau bapak mau dapat 3, cobalah yang 3 ini. Mana bisa kami melahirkan Pak Ustadz? Mudah aja. Nanti pas mau buka puasa, telan itu mangga sama biji-bijinya. Nah besok kau rasakanlah melahirkan. Meregang nyawa, darah daging sobek taruhannya, melayang hilang, roh berpisah dari jasad. Menyusukan selama 2 tahun, tidak puasa 30 hari saat mengandung, 30 hari saat menyusukan tahun pertama, 30 hari saat menyusukan tahun kedua. Tidak bisa ditebus dengan apa-apa. Andai kau gendong ibumu dari Jakarta ke Makkah, ke Madinah, pulang lagi ke Indonesia, tak dapat membalas sekali teriakan jeritannya, maka bahagiakanlah dia. Andai dia masih hidup, kau bangunkan masjid, senangnya hati dia saat sholat tarawih bersama. Andai dia sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah, saya ke Jakarta ini setahun 2 kali. Sekali datang 4 hari. Selama 4 hari ini, saya sholat di masjid, tausiah di masjid, 2 masjid nama ibu. Yang pertama, kemarin buka bersama Masjid Nur Setiasih, nama ibunya. Yang kedua Masjid Ibu Hajjah Ramlah, nama ibu juga. Dan saya memang bertemu, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat. Di mana-mana perjalanan saya dipertemukan Allah dengan makhluk yang unik-unik. Bang Umar ini termasuk makhluk unik yang sudah hampir punah, perlu dibudidayakan. Mudah-mudahan anak-anak beliau mengikut darah
darah mencintai Habibnya, darah mencintai ulama qori Qur'annya, darah mencintai Al-Quran, senang tarannum suara yang merdu, dan mencintai ibu. Mudah-mudahan anak-anak beliau, anak saya, anak Habib Bahar, anak kita semua, anak-anak yang mencintai ibu-ibu. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyakiti perempuan. Kalau anak mencintai ibu, dia tidak akan menyia-nyiakan perempuan. Kalau anak cinta ibu, dia akan sayang dengan istrinya. Karena istrinya, mudah-mudahan anak kita istrinya perempuan. Na'udzubillah, ini lagi musim zaman gila, ini akhir zaman. Istri laki-laki, penyebab turunnya laknat Allah LGBT ini. Ya Allah, selamatkan anak keturunan kami sampai hari kiamat dari LGBT. Terlaknat, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Maka ini semua adalah doa ibu-ibu. 3 doa yang tidak tertolak kabul. Siapa dia? Da'watul walid, doa ayah, doa ibu untuk anak. Da'watus shaim, doa orang yang berpuasa. Da'watul musafir, doa orang yang musafir. Kalau musafir ada masanya, kan nggak selamanya orang musafir terus.